Shalom, kita jumpa lagi di dalam YouTube channel saya pada saat ini. Saya mau membagikan tentang standar kebahagiaan menurut Alkitab. Ya, standar kebahagiaan menurut uh, Alkitab. Ya. Menurut Daud di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu Daud katakan bahwa berbahagialah orang yang yang tidak berjalan di dalam perkumpulan orang fasik, namun yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu firman Tuhan. Ya, hasilnya di ayat yang ketiga bahwa apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya, itu menurut Daud. Ya, ada satu lagi yang menurut Daud di dalam Mazmur 12, 112, ya, ayat yang pertama dan seterusnya, ya. Di situ Daud katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada segala perintahnya. Jadi ada dua hal yang Daud katakan bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu bukan berarti saat Tuhan datang kita ngumpet ya. Tapi takut akan Tuhan itu kita takut untuk melakukan dosa atau melanggar perintah-perintahnya, yang menyukai perintah-perintahnya. Tentu saya selalu katakan bahwa tidak semua orang menyukai perintah. Ya, kalau kita diperintah-perintah orang kayaknya cepat sekali sebal atau kita cepat nggak suka orang itu, orang itu suka sekali perintah-perintah. Tapi kalau perintah dari Tuhan, tentu banyak juga yang kita ya untuk awal kita perintah Tuhan ini kayaknya, waduh berat sekali untuk kita lakukan. Tapi itulah kunci untuk kita berbahagia menurut Alkitab ya. Menurut Alkitab, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang menyukai perintah-perintahnya. Masih banyak sekali kata berbahagia yang ada di Alkitab. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari sendiri. Saya hanya memberitahukan hal-hal yang saya tahu dan yang sederhana. Nah, kalau di dalam perjanjian baru itu dari Tuhan Yesus ya. Dari Tuhan Yesus tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, kita udah tahu semua. Itu berbahagia itu kayaknya itu bertolak belakang semua dengan apa yang kita senangi ya. Di ayat yang ketiga itu dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan surga. Jadi dalam ayat-ayat ini semuanya sesuai dengan hasilnya. Kenapa Tuhan bilang berbahagia? Yang ayat yang keempat dia bilang berbahagialah orang yang bersuka cita karena mereka akan dihibur. Ya, berduka cita. Jadi ternyata kok Tuhan tuh berduka cita kok kita berbahagia ya. Terus ayat yang kelima dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut ya karena mereka akan memiliki bumi ya. Ada upahnya semua. Memang tidak mudah untuk kita lemah lembut. Siapa yang paling lemah lembut di dalam Alkitab? Itu yang terkenal lemah lembut itu adalah Musa ya. Musa, tetapi dengan lemah lembut yang dia miliki dia juga pernah marah dan dia membanting batu yang bertuliskan hukum Taurat dan itu pecah. Ya. Jadi hatinya lembut. Terus yang kedua, saat dia disuruh Tuhan untuk menunjuk kepada batu itu supaya keluar air,
dia kesal sekali sama orang Israel yang bersungut-sungut kepada dia, sehingga dia memukul batu itu dan keluar air. Namun dikatakan di Alkitab bahwa justru dengan firman ini, apa yang dilakukan oleh Musa itu membuat dia tidak memiliki bumi. Nah, contohnya kenapa dia tidak bisa memiliki bumi? Dia tidak berhak untuk masuk tanah Kanaan. Dia hanya boleh melihatnya, tapi dia tidak boleh masuk. Jadi itulah dia sudah memiliki lemah lembut, tapi ternyata tidak mudah ya Bapak Ibu untuk kita lemah lembut ya. Kadang emosi kita meledak-ledak dan kita tidak menguasai diri kita. Nah, di ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus ini bukan kita lapar makan ya, kebenaran. Jadi kalau kita lapar kebenaran itu, ya tidak perlu orang suruh kita gereja, tidak perlu orang suruh kita baca Alkitab, tidak perlu kita disuruh berdoa, ya karena kita lapar ya kita lakukan sendiri. Ya itu namanya kita lapar oleh kebenaran. Dan Tuhan bilang, berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran, karena mereka akan beroleh ke Berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, kita dipuaskan. Adakah kita yang belum puas? Laparlah akan kebenaran. Terus ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, jadi saat kita bermurah hati ya kita juga beroleh kemurahan ya. Jadi semua yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Kita memberi dengan sukacita. Dan yang ke-9, ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Luar biasa sekali suci hatinya. Tadi kita belajar di konten yang sudah lewat itu tentang menjaga hati, suci hati. Ternyata waktu kita jaga hati kita, kita bisa melihat Allah ya. Kita melihat Allah. Nah, yang selanjutnya di ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang ampunya kerajaan surga. Jadi di sini dianiaya bukan karena melakukan dosa ya. Kalau kita melakukan dosa kita dianiaya ya itu memang upahnya kita. Kita tidak beroleh apa-apa ya. Tapi kalau kita dianiaya karena kebenaran ya, itulah yang tentang kebahagiaan yang dibagikan oleh Tuhan Yesus melalui khotbahnya di bukit ya. Dan kata berbahagia ini ada ditulis dengan beberapa bahasa di Bukit Bahagia di Israel. Kalau Bapak Ibu sekalian mau ke sana pasti akan membacanya ya. Dan ayat yang ke-12 dikatakan bahwa bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi upahnya besar di surga. Jadi apa yang kita lakukan itu kita akan bersuka cita. Nah, di sini saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, standar kebahagiaan itu tadi menurut Alkitab. Nah, menurut Anda standar kebahagiaannya itu seperti apa? Mungkin nanti akan saya tunggu komennya di bawah ya. Boleh ditulis standar kebahagiaan itu seperti apa. Nah, saya pernah mengalami suatu kebahagiaan di tengah-tengah situasi mungkin yang tidak baik, ya. Situasi yang tidak baik. Masa kecil saya itu dilahirkan di pegunungan yang masih primitif sekali, ya. Belum dijangkau oleh kendaraan apapun, belum ada listrik, ya masih pakai lampu teplok ya, dan udaranya sangat
dingin. Namun, situasi itu kayaknya saya jalani dengan penuh bahagia ya, sampai kalau suka mimpi-mimpi, di masa kecil itu, berarti itu sangat terkesan di dalam kehidupan kita. Jadi menurut saya bahagia itu, sederhana ya, tergantung kita yang mau mengalami itu. Mungkin ada orang yang hidup di dalam istana yang kadang dibilang disangkar emas, tapi dia tidak bahagia. Ada orang yang punya mobil 10 dan rumah megah namun tidak bahagia. Namun ada orang yang hidup sederhana tapi dia merasa bahagia. Jadi kalau menurut saya standar kebahagiaan itu saat saya berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kondisi apapun yang saya hadapi, baik itu suka dan duka, itu adalah standar kebahagiaan saya, ya. Dan satu juga kesaksian saya, mungkin menurut orang punya anak 7 itu beban, namun bagi saya itu suatu kebahagiaan, karena saya anggap bahwa, eee, setiap anak itu adalah anugerah. Ya, jadi mungkin yang lain itu merasa, eee, tidak bahagia dan itu beban berat ya. Tapi ya menurut orang teman-teman atau menurut anak-anak saya mungkin itu bukan standar bahagia. Silahkan komen di bawah, pengalaman-pengalaman mungkin bagi anak-anakku yang, waktu masih kecil hidup susah dengan orang tua atau susah dalam pendidikan atau apapun, mungkin kalian punya standar kebahagiaan masing-masing. Jangan lupa subscribe, YouTube ini, YouTube channel saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya berdoa supaya kita semua berbahagia. Amin. Tuhan memberkati. Bye, 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 bye.